Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan materi anatomi fisiologi pada sistem hematologi, di mana ini merupakan materi dari kelompok 3. Pencapaian pembelajaran yang harus para mahasiswa ketahui setelah mempelajari materi anatomi fisiologi sistem imun dan hematologi ini adalah mahasiswa mengetahui apa itu hematologi, mengetahui macam-macam sel darah, mengetahui fungsi dari macam-macam sel darah, mengetahui apa itu hematopoiesis dan proses dari hematopoiesis tersebut, dan yang terakhir mengetahui bagaimana proses terjadinya deklarasi pada darah. Pengertian dari sistem hematologi ini merupakan salah satu studi atau bidang ilmu yang kita pelajari berkaitan dengan darah serta gangguan yang terjadi pada darah. Dengan ilmu hematologi dapat mendiagnosis dan mengobati berbagai kelainan darah seperti anemia, gangguan pembekuan darah, hemofilia, dan leukemia. Ya, dari pemeriksaan penunjang juga itu membutuhkan setetes darah dalam menegakkan satu diagnosis. Nah, ini salah satu bidang ilmu sistem hematologi. Ada 4 gambar yang ditampilkan dari kelompok 3, gambar sel darah merah, kemudian sel darah putih, trombosit, dan plasma darah. Ciri-ciri sel darah merah ini berwarna merah tentunya karena mengandung ribuan sel hemoglobin, ya, sehingga kelihatan nampak merah kehitaman. Kedua, itu berbentuk bulat pipih yang bagian tengahnya cekung atau bingkokaf. Ya, jadi dia bentuknya tidak seperti bulat lingkaran, ya. Namun ini hanya bisa terlihat jelas ketika kita menggunakan stetoskop, ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak memiliki inti sel. Keempat, umur sel darah merah ini kurang lebih 120 hari. Kelima, sel darah merah pada tubuh ini umumnya berjumlah 4-5 juta sel, ya, milimeter per darah. Kemudian sel darah merah ini berdiameter 7-8, ya, sangat kecil, 7-8 UM dengan ketebalan 1-2 UM. Ketujuh, ciri dari sel darah merah itu bersifat elastis, ya, tidak paten, ya. Dia bisa melar, ya, seibarat seperti karet, ya, seperti itu. Kemudian, apa sih fungsi dari sel darah merah? Fungsi sel darah merah adalah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Ya, jaringan tubuh yang seperti saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, mulai dari ujung kepala kita, ya, mulai dari tengkorak kepala, ya, sampai pada ujung kaki. Nah, itu semua dipenuhi jaringan-jaringan tubuh. Nah, sel darah merah membawa oksigen sepanjang tubuh manusia. Selain itu, sel darah merah juga itu membawa karbon dioksida, produk limbah metabolisme dari konsumsi makanan manusia. Itu semua dibawa ke paru-paru, ya, berangkatnya itu dari paru-paru ke jantung, kemudian mengitari semua jaringan-jaringan tubuh, kemudian masuk lagi ke paru-paru manusia bagian jantung. Nah, pada sel darah putih atau leukosit, ya, ini ciri-cirinya ada 2 jenis, ya, yang perlu Anda pahami. Ada 2 jenis. Ada jenis granulosit dan ada agranulosit. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari kedua jenis ini? Dari jenis granulosit itu yang pertama eosinofil atau dia mengandung granula yang berwarna merah. Nah, dia berfungsi pada reaksi alergi terutama pada infeksi cacing. Basofil, ciri yang kedua mengandung granula dan berwarna biru. Dia berfungsi pada reaksi alergi.
Kemudian ciri yang ketiga neutrofil, disebut juga sel-sel polimorfonuklear yang berfungsi sebagai fagosit atau menyerang virus-virus jenis patogen. Ya. Kemudian jenis yang agranulosit ini ciri-cirinya limfosit, ada dua jenis, sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua monosit leukosit, ini berukuran paling besar dari sejenisnya dan memiliki fungsi untuk mencerna sel-sel yang mati atau rusak serta membantu sistem kekebalan tubuh. Ya, dari dua jenis sel darah putih atau leukosit ini semuanya memiliki fungsi yaitu menjaga sistem kekebalan tubuh. Ya, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, mereka semualah yang menjadi tentara-tentara di dalam tubuh kita yang membendung, yang melawan apabila tubuh kita diserang oleh berbagai virus. Fungsi sel darah putih ini secara umum dia melacak, ya. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, dia melacak melawan mikroorganisme atau molekul penyebab penyakit atau infeksi. Ya, seperti apa? Yang seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Bukan saja dapat memerangi kuman yang menyebabkan penyakit, sel darah putih juga berusaha melindungi manusia atau melindungi kita dari agen-agen asing yang menjadi ancaman. Nah, olehnya itu perlu setiap manusia menjadi sebuah kewajiban kita menjaga leukosit, kita menjaga sistem imun kita supaya sistem tubuh kita tetap terlindungi dari berbagai penyebab penyakit, ya. Nah, trombosit atau keping darah, ciri-cirinya yang pertama berbentuknya tidak teratur, ya ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang segitiga, ya. Pokoknya tidak teratur, ya, elastis. Kemudian yang kedua ini berbentuk lebih kecil dari eritrosit dan leukosit. Ketiga, dia tidak berinti dan rapuh, mudah pecah. Keempat, ini trombosit dibentuk dari fragmentasi atau beberapa pecahan-pecahan megakaryosit atau sebuah sel yang disebut dengan inti sangat besar. Ya, artinya dari pecahan-pecahan megakaryosit ini terbentuklah beberapa trombosit. Kemudian umur trombosit ini sekitar 10 hari. Apa sih fungsi dari trombosit atau keping darah ini? Fungsinya adalah untuk pembekuan darah dan membuat darah menjadi lengket. Kenapa lengket? Ya, supaya dia bisa membentuk gumpalan-gumpalan saat terjadi pendarahan. Sehingga saat kamu terluka, darah tidak terus mengalir hingga mengakibatkan pendarahan hebat. Ya, jadi kalau kita menemukan luka yang menyebabkan darah goresan dan darah keluar itu jangan panik. Ya, jangan langsung panik karena kenapa? Tidak lama darah itu akan terjadi pembekuan gumpalan-gumpalan yang sehingga menghambat terjadinya pendarahan, Berbicara tentang plasma darah juga memiliki beberapa ciri-ciri. Pertama itu berwarna kekuningan, terdiri dari 90% air dan 10% zat-zat terlarut. Kemudian yang kedua memiliki sel-sel darah termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Yang ketiga kandungan zat yang diperlukan tubuh diantaranya itu protein, antibodi, glukosa, enzim, garam, dan zat terlarut lainnya. Itulah salah satu ciri-ciri dari plasma darah. Dia banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh manusia. Nah, berbicara plasma darah tentu selain ciri-ciri ada juga fungsi. Fungsinya mengangkut produk limbah. Produk limbah di sini maksudnya adalah pembuangan-pembuangan yang dari ginjal manusia yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh dibuang melalui sistem pencernaan, ya. Kemudian plasma darah ini memiliki fungsi lain seperti membantu menjaga suhu tubuh dengan cara menyerap dan melepaskan panas sesuai dengan kebutuhan, menjaga keseimbangan cairan tubuh,
membantu proses pembekuan darah serta melawan infeksi. Nah, setelah kita memahami, mengetahui dari ciri dan fungsi setiap trombosit sel darah merah, bagaimana sih proses hematopoiesis ini terjadi dalam tubuh kita, ya? Anak-anakku perlu memahami bahwa proses hematopoiesis ini merupakan pembentukan komponen dari berbagai sel-sel darah, di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel ini menyebabkan peningkatan atau terjadi pelipat gandaan jumlah sel. Jadi terjadi pelengketan-pelengketan sehingga jumlah sel meningkat. Dari satu sel hematopoietik ini pluripoten menghasilkan sejumlah sel-sel darah. Proliferasi ini menyebabkan peningkatan dan pelipat gandaan jumlah sel. Dari satu sel hematopoietik membentuk beberapa jumlah sel-sel darah. Maturasi itu merupakan proses pematangan sel darah. Jadi setelah terbentuk beberapa jumlah sel darah, maka terjadi proses pematangan, pendewasaan. Kemudian proses diferensiasi adalah dia menyebabkan beberapa sel darah terbentuk dan memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Nah, sifat khusus yang berbeda-beda tadi adalah membentuk sel darah merah, plasma darah, trombosit, dan lain-lain sebagainya, ya. Hematopoiesis pada manusia itu terdiri atas beberapa periode. Periode yang pertama itu mesobolastik dari embrio umur 2 sampai 10 minggu. Kemudian ada hemapoietik dimulai dari sejak umur 6 minggu, terjadi prosesnya di bagian tubuh manusia hati. Kemudian pada limpasan terjadi pada umur 12 minggu dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Nah, disinilah menghasilkan Hb. Kemudian mieloid dimulai pada usia kehamilan 20 minggu, terjadi di sumsum tulang, kelenjar, limfoid, dan timus. Di sumsum tulang ini, hematopoiesis seumur hidup terutama menghasilkan HbA, granulosit, dan trombosit. Pada kelenjar limfoid ini terutama pada sel limfoid, sedangkan pada timus yaitu limfosit terutama pada limfosit sel T. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukannya sel darah merah. Yang pertama adalah asupan asam amino di dalam tubuh manusia itu harus selalu maksimal, harus selalu ada. Kemudian vitamin, kemudian mineral, hormon, ketersediaan oksigen, transfusi darah, dan faktor-faktor perangsang dari hematopoietik tersebut. Ya. Degradasi sel darah merah. Ada 3 proses degradasi dari sel darah merah ini. Yang pertama itu sel darah merah berasal dari sel induk di sumsum tulang merah. Produksi sel darah merah baru juga disebut eritropoiesis, ya, dipicu oleh rendahnya kadar oksigen dalam darah. Tingkat oksigen ini yang rendah dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk yang pertama itu adalah kehilangan darah, ya, kemudian keberadaan di dataran tinggi atau mungkin olahraga yang keseringan, ya, olahraga yang meningkat, kerusakan sumsum tulang, dan kadar hemoglobin yang rendah. Kemudian faktor degradasi sel darah yang kedua adalah ketika ginjal mendeteksi kadar oksigen yang rendah, mereka memproduksi dan melepaskan hormon yang disebut hormon eritropoietin. Hormon ini merangsang produksi sel darah merah oleh sumsum tulang merah. Semakin banyak eritrosit kita, ya, memasuki sirkulasi darah, kadar oksigen dalam darah akan meningkat. Faktor degradasi sel darah yang ketiga adalah ketika ginjal merasakan peningkatan kadar oksigen dalam darah. Mereka memperlambat pelepasan eritropoietin tadi. Akibatnya adalah produksi sel darah merah menurun. Sel darah merah beredar rata-rata selama sekitar 4 bulan di dalam tubuh manusia.
Orang dewasa memiliki sekitar 25 triliun jumlah sel darah merah yang beredar pada tubuhnya. Karena kurangnya nukleus dan organel lainnya, sel darah merah dewasa ini tidak dapat menjalani mitosis untuk membelah dan menghasilkan struktur sel baru. Ketika menjadi tua atau rusak, sebagian besar sel darah merah dikeluarkan dari sirkulasi oleh limpa, hati, dan kelenjar getah bening. Organ dan jaringan ini mengandung sel darah putih yang disebut makrofag yang menelan dan mencerna sel darah yang rusak atau karat. Ya, mungkin itu materi yang berkaitan dengan sistem anatomi fisiologi pada sistem hematologi. Ketika mahasiswa masih ada yang kurang dipahami, dimengerti, silakan mengajukan pertanyaan di kolom chat YouTube ya. Insya Allah materi ini akan saya publikasi di kanal YouTube Lontara Channel. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.